Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan peningkatan kerjasama dengan Indonesia di sejumlah sektor strategis, termasuk teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Tawaran tersebut disampaikan Putin dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 10 Desember 2025. Pertemuan itu menjadi salah satu momen penting dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, sekaligus penegasan kembali komitmen Moskow untuk memperkuat hubungan ekonomi, energi, dan pertahanan dengan Jakarta. Perdagangan tumbuh 17%. Dalam pembukaannya, Putin menyampaikan bahwa hubungan kedua negara terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1950 masih terjaga kuat hingga kini, ditopang oleh berbagai mekanisme kerjasama yang aktif. Hubungan kita berkembang dengan sangat stabil. Tahun ini, kita merayakan peringatan 75 tahun berdirinya hubungan diplomatik. Komisi antar pemerintah aktif bekerja di kedua belah pihak. Hubungan perdagangan dan ekonomi berkembang dengan baik, ujar Putin. Ia menambahkan bahwa dalam 9 bulan pertama tahun 2025, nilai perdagangan kedua negara tercatat meningkat 17%. Kenaikan ini menunjukkan potensi besar yang masih bisa dikembangkan, terutama dalam sektor komoditas, teknologi, dan energi. Rusia tawarkan teknologi nuklir untuk ketahanan energi Indonesia. Salah satu tawaran yang paling menjadi sorotan adalah kesiapan Rusia membantu Indonesia membangun teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut Putin, Rusia melalui perusahaan seperti Rosatom memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan PLTN dan siap berbagi teknologi jika Indonesia membutuhkan. Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu bahwa negara Anda memiliki rencana seperti itu, dan kami selalu siap membantu jika Anda menganggap memungkinkan untuk melibatkan spesialis kami, kata Putin kepada Presiden Prabowo. Tawaran ini muncul di tengah dorongan pemerintah Indonesia untuk memperluas sumber energi baru dan terbarukan guna mencapai swasembada energi. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyatakan pentingnya diversifikasi sumber energi nasional, termasuk mempertimbangkan energi nuklir sebagai opsi jangka panjang. Jika terrealisasi, kerjasama energi nuklir dengan Rusia akan menjadi salah satu kerjasama teknologi paling strategis dalam hubungan bilateral kedua negara. Bahas pasokan gandum dan ketahanan pangan. Selain sektor energi, Putin juga menyinggung peluang kerjasama di bidang industri dan pertanian. Rusia merupakan salah satu pemasok gandum terbesar dunia, dan dalam beberapa tahun terakhir menjadi sumber impor penting bagi sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Kami siap mencari cara untuk lebih mengembangkan hubungan kami di sektor ini. Saya percaya bahwa pasokan gandum ke pasar Anda sedikit menurun, tetapi ini juga menjadi topik diskusi hari ini, ujarnya. Putin meyakini bahwa kerja sama pertanian yang lebih mendalam dapat membantu Indonesia mencapai surplus pangan, sejalan dengan visi Prabowo memperkuat cadangan nasional dan menekan ketergantungan impor pangan tertentu. Sektor pertanian dan industri makanan menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam pertemuan ini mengingat kontribusinya yang besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. Kerja sama militer teknis, tradisi panjang RI Rusia. Putin juga menyoroti hubungan kuat yang sudah lama terjalin antara Rusia dan Indonesia dalam bidang pertahanan. Rusia merupakan pemasok sejumlah alutsista penting bagi Indonesia sejak era 1960-an, mulai dari pesawat tempur hingga helikopter angkut. Secara tradisional, kami memiliki hubungan yang sangat andal di bidang kerja sama militer teknis. Indonesia adalah mitra tradisional kami di bidang ini, ujar Putin. Menurutnya, hubungan antar departemen militer kedua negara terus berkembang di tingkat profesional. Salah satu bentuk kerjasama yang selama ini berjalan adalah program pendidikan dan pelatihan bagi personel militer Indonesia di berbagai akademi dan universitas pertahanan Rusia. Spesialis Indonesia terus dilatih di universitas kami, termasuk universitas militer, dan kami siap untuk memperluas kerjasama ini, kata Putin menegaskan. Sinyal ini menunjukkan kesiapan Rusia untuk memperluas penawaran kerja sama pertahanan, baik dalam bentuk alutsista, pelatihan, maupun transfer teknologi. Momentum 75 tahun hubungan diplomatik. Pertemuan Prabowo dan Putin berlangsung di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Keduanya sepakat bahwa hubungan Indonesia-Rusia memiliki dasar kuat yang perlu dijaga dan dikembangkan. Peringatan 75 tahun hubungan diplomatik menjadi momentum untuk memperluas dialog strategis serta membuka peluang kerjasama baru yang mendukung kepentingan masing-masing negara. Bagi Indonesia, Rusia menjadi salah satu mitra penting dalam diversifikasi kerja sama pertahanan dan teknologi. Sementara bagi Rusia, Indonesia dilihat sebagai negara besar di Asia Tenggara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan. Prospek hubungan ke depan. Tawaran yang disampaikan Putin,
baik di bidang energi, pertanian, industri, maupun pertahanan, menunjukkan bahwa Rusia ingin memperluas hubungan bilateral ke arah yang lebih konkret dan strategis. Bila Indonesia menerima tawaran teknologi nuklir, misalnya, maka hubungan kedua negara dapat memasuki babak baru di sektor energi. Begitu pula di pertanian dan militer, di mana kedua negara sudah memiliki dasar kerjasama yang kuat. Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kerjasama Indonesia dan Rusia masih memiliki ruang besar untuk berkembang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.